warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kehadiran ibu-ibu semua yang ada di sini. Hari ini mungkin Bu Lala masih belum dapat bergabung bersama kita karena masih karena masih ada sedikit kegiatan setelah pelaksanaan ujian. Nah, hari ini saya akan kembali mempresentasikan terkait apa yang sudah saya lakukan di Guru Penggerak, yakni budaya positif. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kalau kita bersenang-senang dahulu dengan semangat-semangat dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Bagaimana kabarnya Miss Ana? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Miss Lili? Aku senang. Bagaimana kabarnya Miss Ida? Aku happy. Bagaimana kabarnya Miss Titi? Aku senang. Bagaimana kabarnya Miss Novi? Saya kenyang. Bagaimana kabarnya Miss Vivi? Aku senang. Bagaimana kabarnya Miss Iva? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Miss Sarah? Aku sedih. Semoga semua kabar teman-teman semuanya bahagia ya. Oke, selanjutnya kita mulai langsung saja untuk kegiatan hari ini. Hari kemarin kita sudah melakukan kegiatan terkait cita-cita murid, yakni definisi dari visi sekolah. Kalau sekarang itu saya akan sedikit mengulas terkait tentang budaya positif. Budaya positif yang sebisa mungkin kita laksanakan dan perbarui di sekolah. Sebelumnya juga untuk mengingat kembali bahwasanya kurikulum Merdeka kemarin atas prakarsanya siapa? Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau kemarin sudah saya sampaikan ada berapa dimensi? Ya, ada 6 dimensi. Sebelumnya, sebelum kenapa kok bisa ada 6 dimensi itu, ada beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama seperti pendidikan itu sebagai tempat tersemayanya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kalau Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwasanya seorang guru itu seperti petani. Jadi sawah atau ladang itu bagaikan sekolah, guru sebagai petani, dan murid-murid itu bagaikan kayak tanamannya. Tanaman semuanya tidak tumbuh bisa sama. Kenapa? Karena mereka mempunyai kebutuhannya masing-masing. Sama halnya dengan murid-murid kita. Begitu pula dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan sama minatnya itu sangat berbeda. Kemudian yang kedua yakni tujuan pendidikan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun. Guru itu harus menuntun, tidak hanya memberi ilmu seperti yang saya katakan kemarin. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi anak-anak itu seharusnya kita tuntun, tidak dipaksa, tapi kita tuntun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga yakni ada kodrat alam dan juga kodrat zaman. Jadi anak atau murid itu punya dua kodrat. Yang pertama adalah kodrat alam, yakni yang berhubungan dengan potensi anak, minat didik anak, itu masuk di kodrat alam. Kalau kodrat zaman itu tentang kondisi lingkungan, kayak masuknya budaya luar atau tidak masuknya pengetahuan tentang budaya lokal, seperti itu. Selanjutnya juga pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan rasa. Pengembangan karakter atau budi pekerti tidak dapat tercipta begitu saja. Karena itu guru seharusnya menuntun melalui pembiasaan baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun lingkungan
Sehingga artinya di sini kalau dalam kurikulum merdeka, guru harus selalu melakukan komunikasi baik bersama orang tua dan juga masyarakat sekitar untuk meningkatkan kemampuan anak. Nah, ini yang kemarin kita pelajari profil Pancasila, ada 6 dimensi: beriman, bertakwa, berkebinekaan, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Kalau beriman dan bertakwa kemarin ada berapa eliminasi? Elemennya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau berkebinekaan global ada berapa elemennya? 4. Kalau gotong royong ada 3. Kalau mandiri ada 2. Bernalar kritis ada 3. Kreatif ada 3. Ini dasarnya kita untuk melakukan kegiatan kurikulum merdeka. Jadi harus selalu diingat adanya 6 dimensi Pancasila: beriman, berkebinekaan, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Selanjutnya, guru itu kalau dalam pengembangan kurikulum memiliki beberapa nilai. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 nilai ini harus dimiliki oleh guru dalam melakukan proses pembelajaran. Yang pertama, mandiri. Mandiri artinya bukan mandi sendiri ya Bu ya. Tapi artinya bahwasanya guru itu mampu mengembangkan dirinya, tidak stuck di tempat yang sama. Jadi guru itu seharusnya mau belajar dan berupaya untuk meningkatkan kembali apa yang sudah mereka miliki. Dan juga ada reflektif. Guru itu harus mau terbuka, open-minded untuk semua pengalaman atau pengetahuan baru yang dia terima. Selanjutnya, untuk pengalaman yang lamanya dijadikan sebagai acuannya, apakah itu baik atau tidaknya bisa dilakukan refleksi dengan melihat pengalaman yang masa lalu. Dan juga ada inovatif. Kalau inovatif berarti guru harus apa? Inovasi itu sesuatu pemikiran ide baru. Jadi guru itu harusnya memiliki ide-ide baru untuk melakukan pembelajarannya. Jadi pembelajaran yang diberikan tidak bosan. Selanjutnya ada kolaboratif. Kalau kolaboratif kemarin ya benar di sana. Guru itu untuk melakukan kegiatannya tidak harus sendiri. Bisa melakukan kegiatannya secara bekerja sama bersama guru lain, bersama wali murid, atau juga boleh dari masyarakat, itu boleh. Kemudian berpusat pada siswa. Ini yang paling utama Ibu dalam kurikulum merdeka. Dalam pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas, pembelajaran kita harus berpusat pada anak. Jadi apa yang diinginkan anak, apa yang diinginkan anak itu setidaknya kita memberikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, sehingga anak-anak mampu melakukan kegiatan proses belajarnya secara menyenangkan dan juga menikmatinya. Jadi mereka itu enjoy untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang visi sekolah ya Bu ya. Untuk menciptakan sekolah yang sesuai sama visinya, itu kita harus mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah dan memperbaiki kelemahan sekolah dengan melakukan prakasa perubahan. Kemarin prakasa perubahannya kita bikin apa? Bikin atap. Kemarin kan ada kita bahas tentang itu aset kita apa, kemudian itu tantangannya untuk membuat aset kita maju itu apa. Kemudian setelah kita mengetahui aset sekolah kita harus melakukan aksi. Aksi artinya kegiatan apa yang bisa kita kembangkan. Baru kemudian kita melakukan perubahan. Selanjutnya dari atap kemarin kita melakukan kegiatan baca. Di sini baca itu inquiry apresiatif. Buat pertanyaan, ambil pembelajaran, balik impian, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Jadi di sini ketika kita melakukan kegiatan untuk memperbaiki program sekolah, kita bisa melihat kelemahan sama aset kita terlebih dahulu. Dari situ kita baru bisa mengembangkan atau
merubah program yang akan kita istilahnya kita ambil sebagai program untuk pengembangan sekolah yang kalau sekarang namanya Prakasa Perubahan. Selanjutnya kita masuk ke tema kita yakni budaya positif. Kalau di pikirannya Ibu, budaya positif itu seperti apa? Sopan santun. Cuma sopan Disiplin. Mengucap jawab, mengucap salam. Semua itu termasuk budaya positif yang artinya nilai-nilai kebajikan yang kita sebarkan di sekolah. Ya, guna mewujudkan sekolah impian kita, maka budaya positif di sekolah haruslah dikembangkan agar tercipta pembelajaran yang berpusat pada murid. Budaya positif itu artinya kita memberikan energi yang positif kepada anak-anak dengan pembiasaan kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Perubahan paradigma belajar. Paradigma pembelajaran sendiri itu maksudnya teaching and learning paradigma bermakna sebagai cara pandang terhadap proses pembelajaran. Ada yang tahu nggak paradigma yang kemarin? Paradigma yang kemarin ada yang tahu? Paradigma kemarin itu artinya proses pembelajaran yang dahulu kita lakukan sebelum sekarang. Kalau dulu itu kegiatan pembelajaran berpusat pada Guru. Jadi semua kegiatan pembelajaran guru yang melakukan. Teacher center itu artinya paradigma lama. Sekarang ada kegiatan paradigma baru yakni student center. Artinya guru tugasnya di kelas hanya menuntun anak, memberikan apa yang mereka inginkan dengan memberikan media dan alat, kemudian anak-anak melakukan pembelajarannya secara sendiri ya, memberikan pengalaman secara langsung. Itu namanya berpusat pada anak. Kayak makan sains, anak-anak gak cuma lihat, tapi anak-anak melakukannya. Itu namanya berpusat pada anak. Ketika kita memberikan kegiatan pembelajaran banyak, apakah harus anak-anak selalu menuntaskan semuanya? Tidak, karena kalau paradigma baru berpusat pada murid, artinya anak boleh memilih apakah itu mau dilakukan atau tidak. Ketika tidak mau dilakukan, apakah kita memaksa? Tidak perlu, tidak apa-apa. Karena hal itu berarti anak tidak berminat untuk hal tersebut. Bisa jadi memang mungkin itu bukan bakatnya. Jadi kita bisa mengalihkan dengan kegiatan lainnya. Kemudian di sini juga ada implementasi pembelajaran berpusat pada anak. Nah ini contohnya tadi, berpusat pada anak. Kita sudah bisa sering lihat bahwa kita sering melakukan kegiatan sains. Anak-anak tidak cuma hanya melihat, tapi kita juga memberikan pengalaman secara langsung. Anak-anak melakukan kegiatannya bersama-sama, prakteknya. Kemudian selanjutnya, nah kalau kita melakukan kegiatan pembelajaran kan biasanya dalam sehari kita punya banyak macam kegiatan lain ya Bu ya. Di situ anak-anak kan kita biasakan untuk boleh main terserah mau yang mana. Mau yang itu dulu, mau yang ini dulu, mau yang itu dulu terserah. Kalau tidak mau melakukan it's okay, nggak apa-apa. Karena itu artinya kita memberikan kebebasan dalam memilih aktivitas anak. Itu namanya berpusat pada anak. Tapi kalau ibu-ibu memberikan kegiatan pembelajaran secara menyeluruh dan kamu harus selesai, itu artinya masih paradigma lama. Karena itu masih memberikan pemaksaan pembelajaran kepada anak. Dan itu artinya pembelajarannya masih berpusat pada guru. Karena anak melakukan kegiatan secara terpaksa dengan menyesuaikan apa yang diminta sama guru. Jadi sedikit perbedaannya mungkin kalau di paradigma baru itu anak boleh memilih, menyesuaikan dengan apa minatnya dan apa ketertarikannya. Tidak mesti kok harus selesai semua, tidak apa-apa. Karena itu kan berarti artinya untuk menarik minat dan juga bakatnya itu masih diperlukan pengembangan kembali. Untuk penilaiannya bagaimana? It's okay, nggak apa-apa. Dalam penilaian kalau di kurikulum Merdeka tidak perlu dalam satu hari semua anak ke divisi 3.
Karena memang kalau bisa dalam 1 minggu itu kita memberikan pembelajaran kayak semisal pengenalan simbol huruf. Bisa kita lakukan dalam hari Senin sampai Selasa sampai Jumat. Ada beberapa macam kegiatan, tapi ternyata anak itu cuma melakukan kegiatan pengenalan simbol di hari Selasa aja. Di mana ambilnya nilainya dia? Ya cuma di hari Selasa aja. Nggak apa-apa, karena penilaiannya nantinya itu bukan harian lagi, tapi mingguan. Karena bu guru nanti pengambilannya anak itu nggak seharusnya 1 hari kok langsung semuanya dapat, itu nggak apa-apa. Dilihat perkembangannya. Kalaupun dalam 1 minggu kok tidak semuanya tercapai, tidak apa-apa, karena itu berarti anak belum mampu mencapai apa yang diharapkan oleh gurunya. Tapi tidak belum mampu. Iya, masih belum mencapai untuk kegiatannya secara tuntas. Kalau boleh dibilang, biasanya kalau di penilaiannya belum tuntas. Iya. Seperti itu Bu ya. Jadi sedikit bergeser untuk kegiatan pembelajaran nantinya. Jadi diusahakan kalau pembelajaran itu nantinya anak boleh memilih. Pembelajaran nggak mesti harus yang buku itu nomor 1, main ini nomor 2, tidak. Tapi anak itu nanti diberikan kebebasan dalam pemilihan, boleh manapun yang dipilih, mana yang mau dulu. Jadi kita cuma mengarahkan, memberikan ini, selanjutnya anak-anak bisa mengatur. Tapi harus selesai ketiganya. Tidak. Boleh kalau semisal ibu-ibu punya 3 macam kegiatan, apakah boleh anak itu cuma mengerjakan 1 itu boleh? Terus penilaian yang 2 penilaian? Tidak ada, semuanya belum tuntas itu Belum tuntas gitu. Itu kan termasuk penilaian mingguan, berarti untuk penilaian harian yang berupa apa? Tidak ada penilaian harian. Oh, penilaian harian nggak ada. Pembelajaran kurikulum merdeka tidak ada penilaian harian. Nanti pada akhirnya kan anak belum mampu ya biasanya. Belum mencapai, tapi setidaknya belum dalam mampu. belum menerima. Karena tapi dalam 1 minggu itu ibu-ibu kan punya kalau CP-nya itu nanti tuh belajar lahir ya. CP-nya nantinya ada dalam 1 minggu itu sama. Jadinya kita ambilnya dari sini, semua kegiatan ini memiliki CP-nya sama, tapi dalam kegiatan lain yang berbeda. Jadi anak bisa ditarik nilainya itu dari kegiatan lain yang berbeda, tapi punya tujuan yang sama. Misalnya, ini kan tiga kegiatan ya TKP. Terus anaknya kan nggak mau berubah. Iya, nggak apa-apa. Terus ngapain anaknya? Mau nggak dijelaskan anaknya? Anak bisa melakukan 1, bisa membantu teman lainnya untuk mengerjakan apa yang Mengerjakan punyanya temannya. bukan mengerjakan, tapi membantu. Jadi anak itu sebagai tutor membantu temannya yang tidak bisa, itu diperbolehkan. Jadi anak tidak harus selalu mengerjakan dirinya sendiri, tapi anak juga bisa mencoba untuk menjadi tutor bagi temannya yang belum mengerti. Itu boleh. Itu kan berarti nantinya akhirnya anak itu belajar itu sebagai coach bagi temannya. Seperti itu. Terus berarti Mungkin itu nanti ya. Soalnya kita tidak waktu berbeda kembali. Itu masalahnya. Iya, karena itu memang pembelajarannya berbeda kembali ya Bu. Kalau ini kita masih ruang lingkupnya di budaya positif itu secara umum terkait dengan nilai-nilai kebajikan, bukan untuk kayak masuk ke dalam penilaian, itu masih ada lagi. Cuma ini kita tahapannya masih mengenal nilai kebajikan di dalam budaya positif sekolah saja. ini susu yang Iya. Oke, yang pertama kalau kita melakukan kegiatan budaya positif, itu yang pertama ada yang namanya disiplin positif. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kita itu akhirnya tidak memaksa anak, tapi anak itu tahu sendiri mana yang salah, mana yang benar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan akibat dari pujian dan juga hukuman. Kalau ini sebenarnya kalau disiplin positif ini sedikit banyak perubahan yang ada di memori kita akan mulai dihempaskan, dibincangkan karena banyak sekali pemikiran yang berbeda sama kita. Saya pun pertama kaget. Jadi kita mulai beranjak dari sini, banyak hal yang perlu kita benahi. Saya belajar sama guru-guru juga belajar. Yang ketiga ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi intinya kalau di disiplin positif itu anak harus melakukan setidaknya
kalau melakukan sesuatu itu sesuai dengan kesadaran dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak luar. Nah, di sini ada motivasi perilaku. Ada motivasi itu ada dua, motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Ini artinya kalau semisal anak melakukan kesalahan, biasanya kalau saya sendiri pun seperti itu, kita akan untuk melakukan hukuman atau tidak mengiming-imingi imbalan atau sedikit hadiah reward. Sebenarnya Tidak boleh. ya, bukan tidak boleh, tapi diusahakan tidak digunakan. Karena itu artinya bahwasanya anak-anak melakukan sesuatu untuk berubah bukan dari alam dasarnya sendiri, maksudnya diri sendiri, tapi karena sedikit paksaan atau mungkin juga menginginkan imbalan. Berarti gini, kalau lagi, ayo nanti dikasih bintang sama Miss, siapa yang bisa? Tidak boleh. Bukan tidak boleh, tapi diminimalisirkan. Karena hal itu nantinya ada kalanya bisa psikologis anak untuk yang tidak mendapatkan bisa menjadi sedikitnya tambah tidak percaya diri. Karena dia akan merasa bahwa aku nggak dapat, kenapa temanku dapat? Tapi dia sendiri belum tahu apa kesalahannya dia sendiri. Tapi kalau dilakukan, caranya bagaimana akhirnya? Ada juga yang namanya motivasi internal. Jadi untuk menjadi anak yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Setidaknya anak itu bisa melakukan, memang kalau TK susah Bu ya. Beda kalau sama SD. SD pun mungkin agak kesulitan, tapi kalau SMP, SMA mungkin anak bisa diajak berlogika dan berdialog. Tapi kalau memang anak TK sedikit susah. Ini saya terapkan semester lalu. Awal susah Bu, karena nggak semua anak diajak ngomong itu tahu. Kan nggak semua anak kamu tahu nggak salahnya apa. Yang mana tahu? Namanya anak-anak. Tapi kalau anak-anak itu bisa ditarik ulur dengan percakapan, akhirnya jadi kalau mereka melakukan kesalahan, tapi meskipun begitu susah Bu ya. Memang karena kita basicnya kita adalah setidaknya iming-iming hadiah itu masih melekat sama diri kita sendiri, sama setidaknya hukuman pun masih melekat sama diri sendiri. Jadi untuk merubah anak-anak memahami apa yang seharusnya dilakukan itu memang agak sedikit kesulitan, karena kita juga harus melakukan perubahan dalam diri kita sendiri. Kalau kita sendiri nggak berubah, anak-anak juga nggak bakalan bisa berubah. Karena yang diperlukan ketika melakukan hal ini adalah banyak bicara atau berdiskusi sama anak. Iya, usia. Karena itu kalau mungkin usianya sudah dewasa, anak itu diajak berdialog pun agak cepat. Tapi kalau anak usia kayak TK, apalagi playgroup, kita nggak bakalan. Apakah bisa dilakukan dengan banyak anak? Agak susah. Jadi kalau melakukan hal ini lebih baik sharing face to face atau berdua. Jadi kita bisa banyak itu akhirnya anak mulai terbuka sama kita ngobrol. Meskipun ya akhir-akhirnya kita ngobrolnya itu ngalor ngidul, kadang nggak sesuai sama apa yang harusnya kita capai. Tapi tetap kita tuntut untuk mengarahkan mana yang baik dan tidaknya. Seperti itu. Tapi memang ini juga harus dari dalam diri kita sendiri dulu Bu ya. Karena pada dasarnya untuk melakukan hal ini saya pun awal sulit sekali. Sampai sekarang tuh saya belum bisa menghilangkan yang namanya reward dari setiap proses pembelajaran saya. Sedikit demi sedikit saya ubah. Cuma memang perubahan itu tidak bisa langsung seperti membalikan tangan. Namanya perubahan bisa dilakukan secara perlahan. Tapi pasti kita punya tujuan, kita mulai berubah. Trial error itu pasti ada. Oh, melakukan kegiatan ini kok gini. Oh, ternyata nggak mampu anak-anak kita lakukan karena memang kebutuhannya tidak. Karena kita tahu bahwa kodrat anak di alamnya itu setiap tingkatannya berbeda. Psikologis anak, logika anak itu kan semuanya berbeda. Jadi kita yang harus mengikutinya, bukan mereka yang mengikuti kita. Jadi banyak enggaknya kita harus belajar banyak dari apa yang kita lihat. Jadi kita itu sering-sering untuk observasi kelas untuk mengetahui kebutuhan anak. Jadi sebisa mungkin kalau sebagai guru itu lebih mengembangkan motivasi internal pada anak, bukan motivasi eksternalnya.
Sebenarnya ini juga sebagai, banyak sekali guru-guru juga bilang seperti ini. Kalau misalkan nggak ada penghargaan Pak, ini juga pertanyaan kemarin ya. Kalau nggak ada penghargaan, sementara sekolah lain itu masih melakukan banyaknya penghargaan, apa yang harus kita lakukan? Karena sekolah itu kan juga bersaing ya. Kalau di sana itu persaingannya ketat karena banyak sekali dapat hadiah, reward. Sementara sekolah kita loh nggak ada lomba-lomba, nggak ada dapat hadiah, itu kan juga bisa jadi menurunkan pasar. Nah, itu juga memang masih banyak konflik di situ Bu ya. Tapi setidaknya perubahannya kalau kemarin itu bisa dilakukan dengan beberapa program. Jadi bukan hanya untuk mendapatkan penghargaan, tapi dengan memberikan penghargaan kayak puncak tema, kegiatan, proyek yang mengembangkan minat bakat anaknya secara berdasarkan dengan apa yang mereka inginkan dan kesadaran diri tanpa harus diiming-imingi embel-embel reward. Tapi memang perubahan nggak bisa langsung mendapatkan. Mungkin kita 1 tahun mungkin kita juga mulai belajar. Cuma mungkin ya nggak bisa langsung ya, bertahap. Itu kan untuk yang sekolah, untuk yang anak pribadi juga mungkin dari situ nanti akan ada kurangnya, ada rasa self kompetitif pada anak gimana? Gini, kalau kompetitif, misalnya kompetisi, itu tetap bisa dilakukan, tapi tidak selalu dengan memberikan imbalan atau reward. Sebenarnya bisa juga dengan memberikan semangat. Sudah pandai, bagus sekali, bisa ditingkatkan kembali. Itu sudah bagus sebenarnya. Jadi anak cuma dengan ucapan seperti itu juga termasuk pujian gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Jadi nggak mesti kok dapat piala. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi kalau kompetisi apa dibilang tidak boleh diadakan, tapi tidak semuanya harus mendapatkan kayak reward piala. Maksudnya bukannya piala seperti itu, misalnya di dalam kelas misalnya seperti bintang, pemberian bintang kepada anak. Itu kan anak itu ada yang memang betul menurut Miss Aini tadi bilangnya nanti anak itu akan berubah hanya karena dia ingin mendapatkan bintang. Nah, tapi kalau kita tidak memberikan bintang, nanti akan apa ya? Ada rasa kurangnya kompetitif dalam diri, kurangnya semangat dalam diri anak itu tadi. Nah, itu jadi tugasnya seorang guru memberikan caranya bagaimana, memberikan semangat yang bisa dengan cara pemberian semangat di awal pembelajaran atau dengan kata-kata. Kata-kata itu memang sebenarnya kita tidak lihat sedikit kata, tapi kalau anak-anak bisa masak itu bagus sekali. Tapi tidak semua guru bisa melakukan itu Bu ya. Saya sendiri pun juga masih perlu banyak belajar tentang hal itu. Karena di sini kalau di kurikulum Merdeka, guru itu memang tugasnya banyak. Tidak hanya memberikan ilmu tapi menuntun. Menuntun itu berat Bu ya. Kalau kita memberikan ilmu cuma KPI selesai. Tapi sekarang tidak. Memberikan ilmu, menuntun, mengarahkan sehingga mereka bisa beroptimal. Menuntun itu tidak boleh dengan paksaan. Nah, itu juga tugas kita. Jadi banyak hal yang mungkin perubahan diri kita sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya ya kita cari solusi, tidak memaksa anak tapi anak bisa. Saya pun masih juga belajar Bu. Kita sama-sama belajar. Saya pun juga belum bisa menggunakan yang namanya hukuman, apalagi pujian, apalagi reward untuk anak-anak TK belum. Tapi saya masih mencoba bagaimana caranya, trial error masih saya lakukan. Jadi ya tetap pengembangan dirinya kita yang harus lebih lebih diusahakan. Jadi bisa nanti berupa reward atau bisa Ya, betul, karena itu kan kata-kata dari seorang guru itu bisa menjadi hal yang berbeda untuk anak. Jadi ya memang perlu banyak pengembangan diri kita sendiri. Mungkin banyak baca, banyak melihat, itu nantinya bisa kita pelajari. Nah, di sini kalau melakukan hukuman itu ada 3 tahapan. Maksudnya ada nilai tersendiri dari yang namanya hukuman, konsekuensi sama restitusi. 3 hal ini punya nilai yang sangat berbeda. Yang paling tidak dianjurkan adalah memberikan hukuman, dan yang dianjurkan sekarang adalah memberikan restitusi. Apa bedanya dari 3 ini? Yang pertama hukuman. Kalau hukuman itu secara sepihak, apa yang dilakukan anak ketika salah, anak nggak semisal kok anak contohnya seperti ini. Semisal kok si Jojo masuk. Jojo, kenapa kamu terlambat? Dengan wajah gurunya yang kurang menyenangkan, si anak bilang, iya Bu, maaf,
Karena kamu terlambat, sudah kamu nggak usah ikut kegiatan kamu di luar. Itu sudah termasuk hukuman. Karena anak tidak diajak berdiskusi sebenarnya apa yang dia lakukan. Itu hukuman. Hukuman bisa berupa fisik, psikis. Kalau tadi mungkin cuma psikis ucapan ya. Tapi kalau kayak anak-anak SMA itu kan kadang disuruh lari lapangan, itu kan sudah mulai fisik ya, sport jam, itu sudah kurang baik. Kalau konsekuensi ini sedikit lebih baik daripada hukuman. Karena kalau konsekuensi itu sebelum anak melakukan kesalahan itu sebenarnya anak sudah melakukan yang namanya kesepakatan kelas. Jadi anak itu sudah tahu sebenarnya ada aturan. Oh, kamu datang, kenapa kamu terlambat? Maaf Bu, saya terlambat karena saya bangunnya kesiangan. Kalau kamu terlambat, berarti kamu harus apa? Dia pasti tahu. Iya Bu, saya harus di luar selama 5 menit. Nah, itu artinya konsekuensi, karena dia melakukan kesalahan, dia harus menerima akibatnya. Dan itu dia sudah tahu apa yang karena kesepakatannya sendiri. Kalau restitusi ini berbeda kembali. Kalau restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini prosesnya anak tidak langsung diberikan hukuman, tapi diajak berdialog dengan cara anak dipancing untuk mengetahui solusinya apa. Misalnya, Jojo kenapa kamu terlambat? Ya Bu maaf, aku tadi baru kesiangan. Kalau begitu besok biar tidak kesiangan, apa yang harus kamu lakukan? Mungkin kalau untuk anak SD SMP bisa Bu ya, tapi kalau untuk TK seperti itu mungkin agak kesulitan, tapi mungkin bisa diberi pengarahan. Besok berarti biar Jojonya tidak terlambat, Jojo harus apa? Tidurnya masih tetap lama ataukah meminta ibu untuk mungkin dikasih pilihan. Kalau untuk anak-anak Bu ya, karena anak-anak tidak semuanya bisa menggunakan logikanya, masih dalam tahapan itu. Jadi anak diajak untuk bermain logikanya, dipancing sedikit demi sedikit untuk mencari solusi apa yang harus dia lakukan. Kalau mungkin TKB sudah mulai bisa ya, tapi kalau untuk playgroup TK itu sedikit kesulitan, apalagi kayak di awal. Untuk melakukan hal itu memang perlu ekstra kesabaran guru, apalagi kalau kita itu kalau sumbernya sudah habis itu rasanya tidak ada kata-kata. Sudah ada membalas Iya. Hukuman terjadi ya memang. Dan itu ada memang efektif ya ada. Cuma memang itu memang sebenarnya tidak lulus untuk psikologi. Cuma memang kalaupun kita mau merubah, memang perubahan itu satu. Kalau menurut saya Bu ya, selama saya melakukan ini diri sendiri. Kalau kita sudah terlempar emosinya sudah di atas, sudah nggak ada kata-kata apapun, cuma ada hukuman. Mending hari ini dihukum. Cuma itu. Tapi kalau kita sudah mau sedikitnya untuk ya ini bukan salah, tapi kita harus berdialog dulu. Itu nanti akhirnya sama anak itu bisa berbicara. Tapi memang nggak bisa kalau berbicara bersama teman, semua kelas nggak bisa ya, harus face to face. Guru ya. Ini saya lakukan sama kalau dulu itu sama Abim benar. Sama Kaleb ini akhirnya juga saya kemarin saya sama Kaleb. Kaleb nggak mau belajar. Awal saya marah ya Bu ya. Memang saya sungguh saya sudah terbilang gitu ya. Kamu kalau nggak mau belajar sama Miss Ani sudah dibelajar aja seperti itu memang. Tapi pada kenyataannya juga kembali lagi. Tapi ketika diajak ngobrol ini, itu akhirnya dia tahu. Kalau seperti ini bagus apa tidak? Berarti kalau ketika belajar bagus seperti apa? Dia akan Terus murid lain ngapain bikin? itu memang, ya itu memang karena itu kesadaran diri kita, terus adanya kolaborasi dengan pihak sekolah itu memang kita lakukan untuk Pengawasan dari guru. Iya, benar sekali. Guru seharusnya pengendalian dari guru itu diperlukan sangat kalau di sini. Guru memang harus perhatian. Makanya itu sebesar apapun masalah di dalam kelas dijadikan sebagai itu mungkin pengalaman saja. Oh ya sudah, hari ini kurang menyenangkan, berarti besok biar menyenangkan harus seperti apa ya. Cuma memang hal yang seperti itu mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Bayangkan ngomong dan kondisi yang 20 anak ngapain gitu loh, itu kadang. Jadi mungkin atau setidaknya dilakukan ketika pembelajaran sudah selesai. Kalau saya biasanya istirahat.
Kalau Panggil. Iya. Harusnya ada BK-nya ya sekolah. Sekarang itu beda, tidak diperlukan bukan tidak diperlukan ya. Guru itu juga sudah masuk dalam karena menuntun ya. Karena kita itu tugasnya ada di dalam apa dari BK? Loh, gue Gurunya kayak BK. di kelas itu kita melakukan yang namanya keyakinan sekolah. Kalau dulu itu kesepakatan kelas, kalau sekarang itu keyakinan kelas. Artinya itu sama juga dengan aturan. Hanya saja aturannya dibuatnya secara bersama-sama, bukan hanya aturan dari bu guru. Hari ini pokoknya anak-anak nggak boleh makan, nggak boleh tidur di kelas, itu tidak dianjurkan. Bukan tidak boleh, tapi tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu kita buat keyakinan kelas sesuai yang anak-anak minta. Coba kalau di kelas itu seharusnya kita ngapain ya teman-teman? Bisa dipertanyakan. itu mungkin berlaku untuk anak usia tertentu kali ini ya. Maksudnya nggak semua di Saya coba Bu ya. Tadi sudah saya coba. Bisa. di TKA. Iya. Diajak Keyakinan kelas. Cuma nggak bisa cuma lewat mulut Bu ya. Iya. Kalau TK harus ada yang namanya media. Karena anak TK itu nalarnya bisa masih dalam tahap berkembang. Jadi kita itu tugasnya untuk menarik mereka bisa mengoptimalkan perkembangan mereka. Jadi ini sedikitnya saya melakukan penerapan keyakinan di kelas. Saya coba. Ini saya lihatkan sebentar Bu ya. Tapi mereka sudah bisa mengemukakan pendapatnya. bukan tidak kalau mengemukakan pendapatnya itu tidak semua anak mampu. Tapi ketika kita memberikan pilihan, anak itu sudah mulai bisa bernalar. Jadi seperti ini. Kayak contoh gitu ya. Tidak memberikan contoh. Kayak pilihan. Punya picture, gambarnya sedang apa? Hari ini Miss Aini mau teman-teman untuk melakukan keyakinan kelas. Isu, Jasmine. Oke, lihat. Sebelah sini ada Pak Guru. Pak Guru sedang menulis. Tapi kemudian ada temannya yang di belakang. Wah, sedang apa ya? Ngobrol. Kalau ngobrol berarti smile apa set? Kalau set, bolehkah dilakukan di dalam kelas? Tidak. Berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Tidak, ya. Lagi. Coba Mas Fasya boleh duduk. Oke, good. Lagi. Miss Aini punya gambar. Gambarnya bisa dibanyak ini. Lihat. Coba. Apa ya? Coba lihat. Wih, teman-temannya belajar. Tapi, wah, di kelas kok temannya pakai naik meja? Iya, kira-kira termasuk keyakinan kelas apa tidak? Iya. Ini dapat smile apa dapat set? Kalau smile apa set? Set. Kalau set, boleh nggak dilakukan? Tidak, pandai sekali. Tidak boleh. Nanti jatuh. Lagi. Dio. Siap. Wah. Lihat. Main. Ada Nisa ini cantik. Nisa ini bukan ini. Nisa ini bukan. Oke, Nisa ini sedang menerapkan. Teman-temannya pandai loh mendengarkan Miss Aini.
Jadi anak-anak itu kita belajar. Oh, sebenarnya Bu ya. Maksudku ada tahapan usia Iya. ya. Jadi kalau usia kita di bawah usia 4 ke bawah itu mungkin dengan gambar Bu ya. Kalau ucapan saja anak itu nggak apa-apa. Ini kenapa kok bisa duduk sebenarnya Miss Ana? Anak-anak saya juga masih belum bisa duduk di hadapi. Ya. Tapi ini ternyata anak-anak itu ketika saya berikan banyak gambar, mereka tertarik. Dan mereka ketika saya bilang, kalau saya bilangnya, meskipun itu ucapan saya tadi saya bilangnya, kita bikin keyakinan keras ya, saya bilang gitu. Meskipun mereka nggak tahu sebenarnya apa sih keyakinan keras itu, mereka nggak tahu sebenarnya. Tapi saya bilang, apa yang boleh dilakukan sama enggak di dalam kelas, kita bikin. Coba misalnya punya banyak gambar. Awal Alek itu nggak mau duduk. Firsa, Anda tahu sendiri gimana? Fasya. Iya. Dan juga ada lagi yang tadi berdiri itu sama juga. Ketika mereka saya bikin gambar itu saya bikin kayak mainan. Ini cuma saya potong Bu ya. Jadinya saya itu di awal saya mainan dulu sama papan tulis sama gambarnya dulu. Ketika mereka sudah fokus sama papan tulis sama saya, harus saya keluarkan satu persatu. Ketika kok, tapi tidak bisa Bu kalau anak-anak itu kok langsung 5 semuanya gambar langsung terlaksana. Itu tidak mungkin. Jadi ini pun kayak 3. Anak itu kan sudah mulai ada yang tertarik itu akhirnya maju-maju. Ini aku ya, seperti itu kan. Tapi dalam pengenalannya si Ubay yang anak yang pakai ini orange, sebenarnya dia itu nggak pernah ngomong. Tapi ketika melakukan kegiatan ini, dia tahu, dia bisa menjawab dengan nggak baik, smile, tidak boleh dilakukan di kelas. Sesuai keyakinan dia bisa seperti itu. Jadi memang penarikan itu menyesuaikan anak-anak deh ya. Tapi kok jangan langsung dikasihkan rule semua Bu, nggak bakalan bisa. Jadi ini tadi saya kasihkannya 3. Selesai 3, saya kota lihat dan mulai udah kondusif dengan tempat duduk. Saya alihkan lagi, saya keluarkan sedikit lagi. Nanti yang kalau semangat itu anaknya sudah berdiri, nggak bisa duduk. Oh boleh. Sebentar ya, akan lihat Kak. Saya minta aku kok tertarik bentukkan aja tidak apa-apa. Bu, maaf, ini tadi Saya juga pengen. jadi tadi itu anak-anak seperti ini Bu ya. Tadi sekali ya. Jadi anak-anak itu ketika lagi, lihat ada teachernya harus apa lihat. Tapi di sini muridnya ngobrol-ngobrol. Iya, jadi terus saya kasih ada ini dulu kita kasih sebelum saya mulai ini saya jelaskan dulu tentang kartunya. Misalnya punya 2 kartu, ini tiket untuk pulang. Kalau tiket pulang itu artinya anak-anak ada tiket yang smile, ada tiket yang share. Kalau smile itu artinya teman-teman bisa melakukan di kelas karena itu bagus. Tapi kalau share artinya teman-teman tidak boleh dilakukan karena itu bikin sedih untuk Miss Aini, sedih untuk Mama dan juga tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Anak-anak itu sebenarnya nggak tahu keyakinan kelas itu apa Bu ya. Cuma karena terhipnotis Peraturan kelas itu diganti keyakinan. Iya, karena kalau peraturan kelas itu kan sepihak cuma dari buku. Tapi kalau keyakinan itu kan anak-anak ditarik meyakini. Oh iya ya, yang nggak boleh itu ini. Itu dari kesadaran diri mereka sendiri. Bahasanya dari keyakinan masing-masing. Jadi anak-anak itu akhirnya itu tahu. Oh nggak boleh ya. Ternyata menarik baju. Aku suka menarik baju. Katanya seperti itu. Kalau kalian tadi ya. Tapi kalian tadi bilang seperti itu. Tapi aku suka seperti itu. Katanya kan gitu kalau kalian. Kalau kan tahu sendiri Bu ya. Kalau boleh tahu itu tadi bilang, kenapa kok tidak boleh? Ada yang jawab. Tadi itu Andra. Nggak boleh Miss. Kalau nanti ditarik, kata Jasmine-nya, terus Jasmine bilang nanti jatuh. Betul sekali. Jadi anak-anak bisa berdialog sendiri akhirnya dengan melihat gambar, dengan mereka tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Saya tertarik kalau kenapa dia suka melakukan itu. Karena baginya ini adalah permainan. Aku suka bermain. Itu Bu ya. Jadi kalau anak-anak itu memang kalau ditarik langsung ke logika mungkin belum, karena memang tahapannya belum. Tapi kita bisa mengarahkan dengan memberikan meja
dia gambar atau juga memberikan sedikit wawasan dahulu. Kalau langsung gambar anak-anak nggak bisa Bu. Nggak tahu itu bagus apa enggak, tapi setidaknya kita kasih dulu reviewnya baik sama tidak. Jadi nanti mereka bisa bernalar sedikit demi sedikit. Baik itu yang seperti apa ya? Kalau kalian semuanya tidak, aja katanya. Tapi anaknya tidak tapi lama-lama akhirnya dia itu tahu karena temannya yang bilang smile, harus smile. Kalau smile artinya apa? Boleh dilakukan di kelas? Boleh. Teman-temannya bisa menjawab seperti itu. Akhirnya dia tidak melihat saya, tapi melihat teman-temannya. Oh ternyata boleh. Oh ternyata ini nggak boleh. Dia minoritas Ya. Artinya kan teman-teman itu meskipun ada 1-2 yang belum memahami, karena kita yakin bahwa dalam satu kelas itu nggak mungkin semuanya bisa memahami dengan baik ya. Tapi setidaknya dari 100% adalah katakan 70-80% yang akhirnya mengerti apa yang harus dilakukan. Ini tadi hanya kalau sudah disembunyikan lari, enggak bisa ditanyakan kembali. Kayak tadi itu Jasmine akhirnya lari-lari. Jasmine ketika tadi bicara keyakinan kelas, Jasmine harus apa? Tuh sudah lari-lari, duduk ya. Dia bisa jawab seperti itu. Kemudian dia langsung duduk. Karena dia tahu, oh yang boleh dilakukan sama yang tidak itu apa. Jadi mereka mengingatnya karena ada gambar. Tapi kalau cuma ucapan, tidak mungkin. Ya mungkin aja. Ini saya yang baru ditempel nanti di kelas saya. Jadi untuk mengingatkan anak-anak. Ada perhatian nanti saya cari saya dilaminating. Iya, harusnya dilaminating ya. Jadi setiap tempat anak itu jadinya mengingat, oh boleh, oh tidak, oh boleh, oh tidak, oh itu sesuai keyakinan kita, oh itu bisa jadi. Cuma ya, iya nanti saya itu kan ya, nanti coba saya kasih. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Manusia di sini adalah yang kita maksud murid. Jadi murid itu punya kebutuhannya masing-masing dan berbeda-beda. Ada 5 macam. Yang pertama ya ini bertahan hidup. Ini kayak pembelajaran ekonomi ya sepertinya. Bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, pengakuan, kebebasan dan kesenangan. Waduh. Ya. Coba kita lihat. Kalau bertahan hidup tentunya apa Bu? Kebutuhan untuk bertahan hidup tentunya apa? Makan ya. Kita sudah memberikan kebutuhan itu ke anak-anak atau tidak? Makan. Sudah belum? Sudah. Kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya kayak hubungan relasi, hubungan pertemanan dengan anak-anak, berkelompok, itu sudah masuk ke kasih sayang dan rasa diterima ya. Kalau anak-anak bisa melakukan kegiatan secara berkelompok, artinya dia sudah diterima dengan teman-teman lainnya. Itu sudah punya kebutuhannya sudah terpenuhi. Kalau pengakuan, contohnya apa? Diakui masuk TK. Kalau ingin diakui biasanya anak-anak harus apa? Diakui hati pintar berarti gitu. Itu pinter. Berprestasi. Yes, good job. Kebanyakan dari pengakuan itu anak membutuhkan pengakuan atas kompetisi, berprestasi, memimpin di dalam kelas. Kan itu tadi. Ngapain anak-anak kalau nggak mau melakukan bisa jadi coach. Artinya dia mau melakukan kebutuhan dasar pengakuannya yang dia inginkan. Bukan untuk melakukan hal lain, tapi dia ingin aku belum bisa. Gitu. Seperti itu ya. Kalau kebebasan, Bebas memilih. ya, benar sekali Bu. Anak itu dibebaskan untuk memilih mandiri untuk hal baru atau mengeksplorasi untuk hal baru juga. Kalau kesenangan, Main. main. Karena kodrat anak di dalam TK adalah anak masih di tahap bermain. Tapi kalau nanti di tahapannya yang lain SMA itu kesenangannya sudah berbeda lagi. Ya. Pacaran Indonesia. Selanjutnya sekarang kita diskusi sebentar. Ini sebenarnya aktivitas yang sudah saya lakukan dan ibu lakukan di sekolah. Itu masuk sebagai dasarnya kebutuhan apa ya yang sudah kita berikan ke anak-anak sebenarnya. Yang pertama coba,
anak makan. Berarti kebutuhan apa yang sudah kita kasihkan? Bertani. Kalau ini kegiatan rapat mainnya banyak, kesenangan, cuma kesenangan aja? Kebebasan. Ya, kesenangan dan kebebasan. Artinya anak di sini bebas untuk memilih kegiatan mainnya dan mereka senang karena permainan masih di level tahap anak, yakni bermain sesuai dengan kodratnya. Kemudian, nah kalau ini pengakuan karena mereka sudah selanjutnya kasih sayang, ya melakukan dialog itu sudah melakukan kasih sayang. Anak-anak itu kalau kita ajak berbicara itu memang senang, kayak artinya dia itu diterima, disayangi, ujarnya, Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Ini itu kalau menurut saya ini ilmu baru. Ya, ini ilmu baru bagi saya, mungkin juga bagi ibu-ibu. Bagi saya ini itu rasanya kayak saya dibalikkan. Apa yang sudah tertanam di otak saya itu ternyata kok banyak yang tidak sama ya prinsipnya. Karena beberapa hal, kalau saya itu kan kadang kalanya hukuman itu kan masih melekat Bu ya. Terus habis itu meskipun bukan hanya hukuman tidak fisik Bu ya, kadang kita itu nggak sengaja melakukan hukuman verbal. Ada juga maksudnya kita itu kalau kita kadang itu melakukan kita tidak merasa bahwa kita sudah melakukan hukuman. Iya, padahal karena kata-kata kita itu kata-kata yang ringan sekali bisa karena itu untuk merubah itu semua memang perlu refleksi untuk diri sendiri. Tadi itu apa ya sudah dilakukan, sudah beberapa tidak ya. Saya itu kadang kalau memutus aknya seperti itu. Apalagi Iya, karena memang ucapan itu kadang gitu ya. Nah, di sini ini ada 5 Bu. Apa saja? Yang satu pendukung. Sudah tahu kayak tadi ya Bu ya. Pembuat merasa bersalah itu ternyata kita sering lakukan loh Bu. apa ya? Nah, kayak kita bilang kalau kamu seperti itu terus, mama sedih, mami sedih. Ternyata itu juga termasuk ke pembuat merasa bersalah dan itu tidak dianjurkan. Nomor 2, tapi diajak bercakap. Ya, iya benar. Tapi bercakap-cakap yang positif. Jadi nanti ada ininya. mungkin diajarkan sebagai timbang kepada anak. Iya benar sekali Bu. Teman, kemudian pemantau, kemudian ada manajer. Kita kalau jadi guru, posisi mana yang harusnya kita lakukan? Yang harus kita lakukan. Yang teman. Tidak semua. Ya Bu, dari posisi ini yang seharusnya dilakukan dan diajarkan kalau di sini tuh manajer. Manajer itu seperti apa? Memanage berarti. Ya, memanage anak untuk mengetahui kesalahannya apa dan untuk mencari solusinya apa. Jadi dialog itu memang kita bisa. Kalau posisi pertama, guru sebagai penghukum itu tindakannya biasanya pertama memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindak kekerasan. Perkataannya yang biasanya dilakukan itu, kalau kamu tidak melakukan ini, maka ibu akan mengeluarkan kamu dari kelas. Nah, itu kan dengan kita nggak sengaja melakukan itu Bu ya. Akibatnya, ya ini yang harusnya kita sebagai mengetahui bahwa ternyata akibatnya juga memang tidak terlalu bagus untuk anak. Murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya karena merasa bahwasanya hukuman itu tidak selalu efektif. Ada kalanya anak itu merasa takut, tapi ada kalanya juga anak itu malah dilakukan kembali karena bukan kesadaran dirinya. Terus pola perilakunya melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Jadi anak itu ada kalanya juga akan akhirnya melawan dengan hukuman yang diberikan. Ini contohnya murid saya sudah ada. Jojo, bukan. Setiap kali ketika diminta untuk melakukan sesuatu, yang dilakukan adalah yang tidak aturannya tidak diperbolehkan, itu yang dilakukan. Itu artinya ternyata mamanya bilang bahwasannya di rumah apa yang saya tidak boleh itu dilakukan.
Oh, jadi artinya mama Berarti itu kalimatnya di ya. rumah itu akhirnya mama jadi penghubung. Akhirnya anak itu termotivasi di dalam dirinya untuk melawan. Jadi terbawa sampai ke sekolah. Jadi seperti itu bisa berakibat seperti Sudah itu. diajak ngomong. Iya. Motivasi yang berkembang itu apa? Motivasi eksternal. Ngantuk. Kemudian ada yang membuat rasa bersalah. Saya yakin saya sendiri dan ibu di sini sering sekali melakukan posisi ini, ya. Apa? Membuat rasa bersalah. Tindakan yang pertama mendiamkan, diceramahi, membuat anaknya merasa bersalah. Kata-katanya biasanya, ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tua tahu bagaimana coba? Seharusnya kamu itu seperti ini. Kalau kamu nggak seperti ini, nanti mamamu kecewa loh. Itu kan anak-anak merasa bersalah. Jadi seperti itu juga memang tidak diperkenankan karena akhirnya murid merasa rendah diri dan kurang percaya diri. Dan motivasinya yang berkembang itu ya motivasi eksternalnya karena dia nggak tahu sebenarnya salahnya itu apa. Kemudian ada teman. Kalau ini tingkatannya sudah mulai naik Bu ya. Kalau sebagai teman itu pemakluman. Jadi artinya guru ini gini, kamu itu melakukan ini, ya sudah, nggak apa-apa, lakukan. Seperti itu. Gurunya itu merasa menjadi teman, memaklumi apa yang dilakukan. Nanti artinya dibantu. Ya sudah, kamu nggak mau melakukannya, ya sudah, Bu Guru aja yang merapikan. Nah itu sudah Bu Guru memposisikan sebagai teman. Karena Bu Guru artinya yang mencari solusinya sendiri, bukan anaknya yang mencari solusi untuk apa yang seharusnya dia lakukan. Kalau pengawas, ini juga sering kita lakukan. Pengawas atau pemantau, biasanya itu memantau, mencatat, foto, memfoto. Itu biasanya sama yang kayak tadi, yang kayak apa tadi? Pertama kan tadi ada hukuman, terus selanjutnya ada pemantau itu tadi kayak ini. Kamu sudah tahu. Kalau kamu sudah tahu aturannya berarti kamu harus apa? Seperti itu masuk di pemantau. Kemudian guru manajer. Kalau manajer itu pertama itu memang tindakannya bertanya, kenapa anak itu melakukan hal tersebut? Memang nggak semua anak itu mau. Anak kecil juga kalau ditanya seperti itu kan juga cuma diam. Enggak siap. Maksudnya dia Membicarakan sesuatu karena itu terjadi. Iya. Ada kalanya kan makanya saya bilang kita itu harus belajar menjadi menenangkan diri sebelum untuk memasuki anak-anak. Kalau enggak, sumbernya habis. Karena ketika ditanya, anak-anak itu loh kadang enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan jawabannya itu. Ya, jadi itu memang ya kita itu memang harus pengembangan diri Bu ya. Jadi yang pertama itu bertanya, kemudian membuat kesepakatannya. Apa sih sebenarnya harapanmu? Apa sih sebenarnya yang kamu inginkan? Terus apa yang bisa kamu lakukan? Di sini bedanya Bu ya. Apa sih yang bisa kamu lakukan? Apa sih yang bisa kamu perbaiki? Anak diajak bicara. Tapi kalau anak TK mungkin nggak bisa langsung ngomong, aku mungkin harus tidur. Nah itu nggak mungkin Bu ya. Mungkin kayak tadi kayak aturan, kasih pilihan. Yang ini. Berarti mana yang kamu harus lakukan? Sebenarnya mana yang ingin kamu lakukan? Seperti itu bisa. Jadi kalau anak-anak TK itu nggak bisa cuma rambe istilahnya. Tapi setidaknya ada media dan lain-lain. Kalau disiplin, kemudian kalau seperti itu anak kalau tahu salahnya apa, mungkin tidak semua anak bisa langsung aku tahu salahku, aku tidak akan melakukannya kembali. Tidak semua anak langsung berubah, tidak. Tapi kesabaran ibu-ibu diuji kembali. Setiap kali anak melakukan kesalahan yang sama, ibu-ibu melakukan ini kembali. Sebagai manajer kembali, secara berulang-ulang, nanti lama-lama ketika anak itu sadar, prosesnya bisa. Karena anak itu tahu dari dalam dirinya sendiri. Jadi di sini Bu Guru lebih menenangkan diri, lebih banyak stok kesabarannya seharusnya ya. Selanjutnya, hendaknya kalau sebagai seorang guru ini kami posisikan sebagai manajer. Caranya tadi kan bisa tanya lah. Tadi katanya diajak diskusi, tapi kalau dibilang tadi kok itu namanya merasa bersalah. Harusnya kayak gimana? Ini ada namanya
restitusi. Yang seharusnya kita lakukan apa? Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya ketika anak kalau misalnya bilang gini, aku tadi itu loh mau bermain, kita nggak boleh menyalahkan, nggak boleh bermain di dalam kelas, tidak seperti itu. Tapi kita memastikan diri, boleh bermain, memang boleh bermain itu. Bisa ini kalau di kelas juga pasti ingin bermain, tapi ada waktunya. Jadi anak diajak tidak boleh menyalahkan secara langsung, tapi istilahnya didukung dulu apa sih yang dilakukan anak itu tadi, tapi kemudian diarahkan, dituntun bahwasanya apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan tempatnya, bukan positif budayanya. Jadi setelah melakukan imbal balik seperti itu, baru kemudian ditanya kalibrasi kesalahannya. Kalau yang kamu lakukan tadi, lari-lari di dalam kelas, boleh nggak? Seperti itu kan masih ini ya, apa namanya, tanya kesalahannya, tapi nggak semuanya bisa juga, sedikit demi sedikit. Mungkin kita arahkan juga. Kalau lari seperti itu bagaimana dan sebagainya. Kemudian menanyakan keyakinan, kita kembalikan lagi ke sini. Kalau lari sesuai dengan keyakinan kelas kita yang kemarin kita bicarakan, sesuai tidak? Nggak sesuai. Kalau nggak sesuai, apa yang harus kita lakukan? Anak itu jadi diajak untuk berpikir, iya ya, kalau aku salah berarti aku harus apa ya? Itu nanti lama-lama proses dulu. Tapi di awal agak susah, tapi nanti lama-lama anak itu juga tahu. Itu seperti itu Bu ya. Ini ada contoh. Contohnya saya lakukan sama Mbak Kiara. Kiara mau kemana? Mau main di luar sama Keisha nih. Coba kesini dulu Kiara. Kiara, boleh sih main di luar sama Keisha. Pasti lebih asyik ya kalau main bersama teman. Iya. Iya, cuma coba perhatikan kelas kita. Menurut Kiara, kelas kita sekarang keadaannya seperti apa? Kotor. Kotor. Mainannya? Mainannya berantakan. Kalau kelasnya kotor sama berantakan, apakah sudah sesuai sama keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Keyakinan kelas kita seperti apa? Bersih, rapi, cantik. Bersih, rapi, dan cantik. Kalau begitu, Kiara, untuk bersediakah Kiara memperbaikinya? Iya. Bagaimana cara Kiara memperbaiki kesalahan hari ini? Membersihkannya? Bisa. Boleh tidak aku membersihkannya sama Keisha? Boleh. Berarti untuk memperbaikinya, Kiara mau membersihkan kelas bersama Keisha ya? Iya. Baiklah, boleh dipanggil temannya. Please, aku membersihkannya sama Keisha ya. Oke, terima kasih. Ya, Kalau misalkan aku ke anak yang ananda itu kan anak dapat buku itu kan Bu? ya, itu kan lebih ke menggali teman. Lalu sudah semua kata sudah dilontarkan misalkan. Akhirnya kan terakhir pilihan ya, tak kasih pilihan. Silakan duduk di terkait atau kamu sama teman. Habis ini main sendiri, di sana sama teman. Itu tak lakukan semester 2 ke atas. Memang awalnya kan bantu anak itu susah ya. Tapi ternyata dengan itu anak itu sudah mulai nggak seperti awal-awal Kupu-kupu yang melayang kemana-mana gitu. jadi kalau itu kan teman-teman apa tentang dokumen kan? Jadi aku berikan pilihan itu juga tentang Itu bukan itu akhirnya Miss Lili bukan pendukung, tapi Miss Lili sudah melakukan kegiatan untuk mantau. Karena akhirnya Miss Lili sama dia kan sudah punya kesepakatan bahwa tidak melakukan di kelas, berarti kamu masuk di kursi tertib. Artinya kan dia sudah tahu bahwa ada kesepakatan itu. Artinya Miss Lili di tahap pemantau. Jadinya anak itu dikasih pilihan, nanti kamu artinya sudah ada aturan, anak disuruh memilih. Kalau kamu tidak melakukan hal ini, imbal baliknya kamu harus duduk di sini. Itu artinya pemantau. Kita belum bisa menjadi manajer yang itu masih di eksternalnya yang masih kita kembangkan, belum
belum di tahap internal, karena anak juga masih diimbasi dengan kata-kata aturan yang sudah dibuat secara sepihak oleh guru. Kan anak nggak mungkin ada musik tertib seperti itu. Jadi itu artinya hukuman Miss masih memposisikan dirinya sebagai pemantau. Jadi anak dikasih kesepakatan bahwa ada aturan, ada imbal balik yang ketika kamu nggak melakukan, kamu mendapatkan. Posisi itu kan masih artinya dua di bawah ya. Jadi sedikit baik daripada hanya memberikan hukuman tanpa dikasih pilihan anaknya. Kalau tanpa dikasih pilihan, kamu duduk di sana, tapi ibu nggak ngasih dialog dulu sama kamu, itu paling rendah. Kamu di luar, karena kamu nggak mau duduk, sudah kamu di luar. Itu saya dulu itu seperti itu bu. Tapi itu termasuk hukuman bu ya, karena kita tidak memberikan pilihan dan diskusi sama anak. Tapi pada akhirnya nanti memang anak itu takut sama kita, itu takut. Jadinya melakukan, tidak melakukan itu karena ketakutannya sama kita. Jadi sama kita mungkin akhirnya guru itu menakutkan. Bukan guru itu saya tapi guru itu menakutkan seperti itu. Tapi memang untuk memprosesnya butuh waktu bu ya. Nggak mungkin saya pun nggak yakin kalau 1 bulan bisa penerapan ini, nggak yakin. Karena dalam diri sendiri untuk mengubah untuk menjadi manajer itu susah. Perlu proses. Nggak 1-2 bulan. Bisa-bisa kita bisa jadi 3 bulan, 4 bulan. Tapi ya memang harus kita coba bu ya. Karena memang pengembangan dirinya menjadi lebih baik. Kenapa nggak kita coba? Ya memang nggak mungkin langsung 100% kita berubah. Saya pun juga nggak mungkin 100% berubah. Kok mari ngomong-ngomong jadi manajer? Nggak mungkin banget itu ya bu ya. Apalagi di masa seperti ini. Prosesnya bang. Tapi mungkin proses itu setidaknya kita jangan sampai di paling rendah bu. Penghukum itu adalah posisi guru yang paling rendah yang tidak boleh dilanjutkan untuk dipakai. Karena itu penghambatan untuk siswa itu sangat buruk. Dan memang ya namanya penghukum bu ya, anak itu di sisi lain juga sudah takut, nggak suka, akhirnya sekolah itu emoh-emohan, artinya sekolah itu gak seneng karena imbasnya guruku medeni karena sering menghukum aku. Jadi ya sedikit, ayo kita mulai berubah, meskipun memang gak bisa langsung berubah 100%, setidaknya bertahap. Kita sudah tahu mana yang posisi mana yang seharusnya kita lakukan. Kalaupun memang kita belum bisa mencapai di posisi manajer, setidaknya kita bisa melangkah ke teman, ke jadi pemantau yang nanti mungkin kok pada akhirnya kita bisa menjadi manajer. Itu kan sudah menjadi kebanggaan bagi diri sendiri bu ya. Kita bisa melakukan hal itu. Tapi ya memang prosesnya lama. Ini ada usia nggak sih maksudnya? Nggak ada usia nih soalnya. Cuma tinggal gurunya aja yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Ya, nah itu tadi guru harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Karena itu sebelum kita ke tahap ini kan tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya anak memiliki kebutuhannya berbeda-beda. Nah itu yang harus disesuaikan. Cuma memang ini teori yang memang ketika dijalankan pasti banyak sekali rintangannya nih. Gak hanya dari dalam diri, tapi kalau nggak ada dukungan dari yang sekitar juga nggak bakalan bisa. Jadi butuh adanya dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari guru yang lainnya, ataupun dukungan dari lingkungan itu perlu. Yang lingkungan. Iya. Butuh guru saya jelas. Iya, jelas ngomongnya. Itu juga menjaga kewarasan guru kelas. Ibu-ibu, selanjutnya ya. Ini pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah melakukan pembelajaran berpusat pada anak. Sedikit-sedikit saya memang merubah paradigma diri saya sendiri. Saya tidak bisa memberikan langsung ke guru kalau saya sendiri pun tidak pernah mencobanya. Kalau cuma teori gampang, tapi kalau mau mencobanya langsung itu kan agak susah bu ya. Jadi kalau yang pertama ini anak-anak, kalau saya lihat kalau kita sudah memposisikan diri tidak lagi menjadi penghukum, anak-anak itu lebih senang untuk belajar. Jadi sama bu guru itu lebih enjoy. Tidak ada lagi kata wedi bu guru, tapi senang ke sekolah karena senang sama sekolah. Aku mau belajar, aku mau ke sekolah, seperti itu. Kalau untuk yang kedua, kedekatan antara guru wali murid berjalan dengan saling memberikan dukungan. Memang ini juga perlu proses, apalagi minta kerja sama wali murid itu prosesnya lama. Nggak semua wali murid itu bisa bekerja sama dengan baik. Kita itu juga bukan hanya menuntun murid, tapi juga menuntun wali murid. Ya. Jadi
juga proses bagi kita Bu ya, karena memang kalau di sini itu segitiganya itu memang murid, guru, wali murid dan masyarakat harus saling berkesinambungan. Kalau tidak ya nyebrang, karena semuanya nggak bakalan bisa berkembang secara optimal. Kemudian juga bakat dan minat anak itu terlihat optimal karena anak bisa memilih sendiri apa yang mereka inginkan. Selanjutnya ada penerapan budaya positif di kelas itu membuat anak lebih menyadari apa yang telah diperbuat. Jadi mereka bisa lebih tahu, oh ini boleh apa tidak. Meskipun setiap kali melakukan hal yang sama terulang kembali, mereka harus diingatkan kembali. Tapi hal itu prosesnya berulang, tapi nanti lama-kelamaan ketika proses itu sudah berjalan dengan baik, anak-anak itu sudah bisa mengetahuinya sendiri untuk mereka. Tapi yang memang nggak gampang punya, kita pasti waktu butuh minimal 3 bulan kalau kita untuk merubah hal itu. Jadi semangat untuk ibu-ibu, apalagi ini di tahun ajaran baru, kita lagi diuji banyak hal dari tingkah laku anak, tingkah laku orang tua, kemudian juga pembelajarannya masih kita terka-terka yang sesuai sama anak apa tidak. Boleh nggak sih trial error dalam proses pembelajaran? Boleh Bu, karena memang kita kan lagi mencari sebenarnya kebutuhan anak kita itu apa. Sekian dari saya, barangkali mau ada ditanyakan atau kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga juga bisa memberikan sedikit ilmu untuk ibu-ibu. Memang ini adalah paradigma baru yang kita terapkan pelan-pelan. Kita butuh proses, kita butuh perubahan diri, kita juga perlu berkembang. Kalau kita cuma stuck di sini, lama-lama kita juga tidak akan berkembang dan supaya kita tidak menjadi lebih baik lagi, karena kita akhirnya jadi tidak up to date. Sebenarnya kurikulum kita juga sudah mulai tertinggal karena kita belum menggunakan kurikulum merdeka. Jadi semoga dengan ini kita sedikit demi sedikit tahu tentang yang namanya kurikulum merdeka, kita sudah bisa beralih bukan hanya materinya saja, tapi juga kesiapan kita sebagai guru juga mulai beralih karena banyak hal yang harus kita lakukan. Terima kasih ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.